Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami, mata kuliah fungsional programming. Di sini kami diminta untuk membawa program yang menggunakan fungsional programming. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulianto Rizky Kusumo dengan NIM 3081. Dan selanjutnya ada Ligiam Putra Pratama dengan NIM 3102. Dan selanjutnya ada Re Arsandani dengan NIM 3017. Nah, kita langsung saja ke penjelasan codingannya. Penjelasan codingannya. Pertama-tama kita menggunakan import OS. Kenapa kita menggunakan import OS di sini? Digunakan untuk membuat sebuah menunya atau membuat sebuah sistemnya. Di sini kita memerlukan OS sistem. Kenapa? Karena kita membuat sebuah tampilan sederhana untuk konsol, jadi kita memerlukan import OS di sini. Nah, selanjutnya ada import CSV yang kita gunakan untuk menggunakan untuk membaca file CSV-nya tersebut di with open ini. Nah, selanjutnya ada dataset. Nah, di sini adalah untuk menyimpan file data.csv-nya. Nah, selanjutnya kita membuka menginputkan data CSV-nya terlebih dahulu ke codingan. Kita menggunakan with open data.csv, R. Nah, R di sini adalah maksudkan untuk kita membaca file data.csv-nya. Nah, kita as F di sini kita aliaskan dengan F. Terus kita dengan csv.reader sama dengan csv reader. Nah, kita menggunakan fungsi bacanya dari csv sini. Dan kita infokan F. Nah, for row in csv reader dataset append. Nah, ketika dibaca nanti akan di sini akan menambahkan ke dataset, file dataset, ke variabel dataset di sini. Nah, sebelum itu nantinya akan ditambahkan inputan NIM, nama, prodi, dan IPK. Nah, di sini ketika file setiap row-nya akan dibedakan, jadi akan ada penambahan tulisan NIM, nama, prodi, dan IPK. Nah, seperti row yang pertama itu dinamakan NIM, row yang kedua itu dinamakan nama, row ketiga dinamakan prodi, dan row keempat dinamakan IPK. Nah, seperti ini NIM, ini nama, ini prodi, dan ini IPK. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke menunya. Nah, di sini pilih sama dengan 0, while pilih sama dengan 0. Nah, di sini dimaksudkan adalah ketika nanti kita balik ke menu, atau ketika kita masuk ke salah satu fitur, kita enter akan balik ke menu lagi. Jadi ketika kita tidak menggunakan ini, eh, langsung ke CLS, karena kita menggunakan sistem CLS di sini. Jadi ketika kita tidak menggunakan variabel ini, itu akan otomatis langsung CLS ketika masuk ke salah satu fitur. Itu suatu hal yang tidak kita inginkan, makanya karena kita ingin kembali ke menu awal, kita menggunakan pilih sama dengan 0 di sini. Nah, selanjutnya ada OSystem CLS seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada print dan lain-lain sebagainya. Di sini digunakan untuk memprint menu-menu yang kita gunakan di aplikasi kali ini. Nah, terus ada pilihan sama dengan str input dan lain sebagainya. Di sini adalah untuk user menginputkan dia memilih menu yang mana. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pilihan yang pertama. Nah, pilihan yang pertama di sini adalah if pilihan sama dengan 1. Di sini dimasukkan ketika user memilih pilihan yang pertama, itu langsung ke milih ke menu tampilkan data di sini. Nah, print data di sini adalah digunakan sebagai header dari aplikasi kita. Terus if len dataset sama dengan 0. Nah, ketika nanti di file dataset ini tidak ada yang diinputkan, maka akan keluar print data tidak ditemukan, silahkan tambahkan data. Nah, selanjutnya ketika dataset tidak 0, dia akan memprint langsung for row in dataset, langsung memprint row yang ada di dataset. Nah, untuk X sama dengan input di sini, ketika nanti user menginputkan enter, akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita ke pilihan yang kedua.
elif pilihan sama dengan 2 ketika nanti user menginputkan pilihan kedua akan menjalankan ke pilihan yang kedua ini. Nah, sistem CLS sama seperti yang di atas. Nah, print yang ini sama digunakan untuk memprint headernya. Terus pilih filter di sini adalah kita meminta user untuk menginputkan dia memilih SI, TI, atau IF yang kita gunakan untuk memfilter data yang sesuai yang user mau. Seperti itu. Selanjutnya ada filter list, filter lambda x-2 x prodi. Nah, di sini lambda kita gunakan di sini untuk membandingkan antara yang diinputkan dengan apa data yang ada seperti itu, sama dengan pilih filter dataset. Nah, ketika nanti sama seperti yang saya jelaskan tadi, membandingkan antara yang dipilih filter di sini sama file dataset, apakah ada atau tidak. Ketika tidak ada, langsung memprint data tidak ditemukan. Tapi ketika ada filenya, langsung memprint ke for row in memfilter di sini. Nah, selanjutnya kita ke pilihan ketiga sama ke elif pilihan sama dengan 3. Di sini ketiga user menginputkan nomor 3 langsung ke menu yang ke fitur yang ketiga di sini. Nah, ini sama seperti yang di atas digunakan sebagai header. Nah, jumlah di sini yang dimasukkan adalah kita meminta kepada user untuk menginputkan jumlah data yang ingin dia temukan atau yang ingin dia inputkan, sorry. Langsung lanjut ke data in. Data in di sini digunakan untuk menginputkan data-data yang kita inputkan tadi. Jadi berapa data yang ingin kita inputkan, terus F sama dengan open. Nah, di sini untuk membuka data CSV-nya lagi, dan di sini untuk menulis data CSV-nya tadi. Nah, selanjutnya akan dibaca. Nah, for in range dan seterusnya di sini adalah kita gunakan untuk meminta inputan user tadi, seperti yang awalnya kita meminta inputan NIM, nama, prodi, dan IPK. Nah, untuk NIM tipe datanya integer, nama string, prodi string, dan untuk IPK float karena IPK biasanya ada koma-komanya seperti itu. Selanjutnya kita dataset append. Nah, di sini ketika nanti sudah diinputkan, kita akan menambahkan di file dataset di variabel dataset tadi yang di atas. Nah, selanjutnya ada X sama dengan input, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini ketika kita memilih enter akan kembali ke menu utama tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah fitur untuk urutkan berdasarkan nama. Nah, jadi di sini kami membuat ini pada pilihan keempat. Nah, jadi jika ini nanti misalkan untuk pilihannya ini adalah nomor 4, maka sistem akan CLF, kemudian akan di print berdasarkan nama. Jadi nanti akan dibersihkan dulu dan membuat semacam tampilan baru. Kemudian ada variabel pilihan source. Nah, di sini untuk menyimpan perintah yaitu inputan, yaitu memasukkan antara satu atau dua. Jadi untuk memilih mengurutkan secara ASC atau DSC. Kemudian jika pilihannya adalah satu, maka nanti akan menggunakan functional programming. Jadi disinilah kita menggunakan functional programming yaitu sorted. Nah, nama ASC sama dengan sorted. Nah, itu diurutkan berdasarkan dataset, kemudian key lambda X nama. Yang dimaksud adalah karena yang diurutkan adalah nama, maka patokannya yang di sini adalah nama. Jadi X sama. Kemudian if len nama ASC sama dengan 0, itu dalam artian apabila datanya itu tidak ada sama sekali atau tidak ada data, maka akan menampilkan data tidak ditemukan, silakan tambahkan data. Jika tidak, maka akan mengeprint raw, yaitu for row in nama ASC, yaitu print raw. Jadi ngeprint data atau bisa dikatakan ngeprint dataset yang sudah di sorted gitu loh, sehingga menampilkan tampilan baru seperti itu. Kemudian jika pilihannya adalah nomor 2, maka itu akan diurutkan secara di ESC. Nah, itu sama menggunakan sorted, yaitu mengurutkan itu dengan batasan atau parameter dataset, lambda xx nama, namun di sini ada yang namanya reverse sama dengan true. Jadi tujuannya untuk membalik.
membalik nilai untuk mengurutkan itu sendiri. Nah, jika nama DSC itu sama dengan nol, maka data tidak temukan. Kalau else-nya itu maka akan di print raw. Nah, itu yang raw-nya itu adalah yang ada di nama DSC. Seperti itu. Kemudian ke pilihan 5. Nah, untuk pilihan 5 adalah urutkan berdasarkan NIM. Itu sama seperti sebelumnya yang urutkan berdasarkan nama. Nah, jadi di sini setelah memilih pilihan 5, maka sistem akan otomatis menunjuk tampilan baru dan menghasilkan print urutkan berdasarkan NIM. Nanti di user bisa memilih inputan, yaitu silakan pilih satu atau dua. Nah, nanti jika memilih nomor satu, maka NIM ASC sama dengan sorted. Itu akan disorted berdasarkan dataset dan lambda. Nah, di mana X-nya ini kan NIM. Jadi akan diurutkan berdasarkan NIM-nya. Maka patokannya NIM. Nah, jika tidak ada data atau bersifat nol, maka data tidak temukan. Jika tidak, maka akan di print raw yang sudah disorted seperti itu, atau data yang sudah disorted. Kemudian, jika memilih nomor 2, maka sama seperti sebelumnya, yaitu sorted dataset, key, terus lambdanya juga X-nya adalah NIM, namun itu di reverse atau dibalik seperti itu. Nah, if len sama dengan nol, jadi if len nim dash c sama dengan nol, maka data tidak ditemukan. Jika tidak, maka akan di print raw yang sudah di sorted sebelumnya. Nah, kemudian ada pilihan 6. Bisa di scroll ke bawah. Pilihan 6, agak ke atas. Nah, kemudian ada pilihan 6. Nah, jadi jika user ini memilih 6 atau mengetik 6, maka sistem akan menampilkan baru setelah auth to system CLS data IPK mahasiswa. Nah, di sini fungsional programming yang digunakan adalah map. Nah, nanti dengan tipe data list. Jadi, list map lambda x IPK dataset. Jadi, maksudnya adalah x IPK ini berarti yang diambil datanya untuk ditampilkan adalah data IPK-nya dari dataset. Kemudian, if len nilai sama dengan 0, itu artinya tidak ada nilainya, maka data tidak ditemukan, silakan tambahkan data. Jika tidak, maka akan terjadi semacam pengulangan, yaitu for raw in nilai, print raw. Jadi artinya itu adalah eh, mengeprint nilai yang sudah di map, sehingga menghasilkan nilainya itu hanya data IPK-nya saja yang muncul. Kemudian bisa X input sama dengan tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kemudian jika tidak nanti pilih N seperti itu. Nanti akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian yang terakhir adalah pilihan 7 yaitu keluar, yaitu menggunakan lambda X sama dengan 7. Jadi jika kita klik 7, maka sistem otomatis akan selesai. Seperti itu, of the system CLS. Jadi menggunakan Lambda function. Dan untuk berikutnya adalah mengenai demo dari program yang kami buat. Bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Ray Arsandani. Baik, di sini saya menjelaskan tentang demonya. Nah, dalam aplikasi yang sudah kami buat, di sini ada beberapa menu aplikasi yang dan fitur-fiturnya itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini ada 7 fitur. Nah, yang kita demokan yang pertama itu fitur yang ketiga yaitu tambahkan data. Oke. Nah, setelah kita menginput angka 3, lalu akan muncul jumlah data yang dimasukkan, yaitu kita satu saja. Oke, untuk name-nya dan memasukkan nama, lalu prodinya juga, dan IPK-nya. Nah, lalu ketika kita sudah menambahkan data, lalu ketika kita ingin mengecek apakah data itu sudah ada atau belum di data, itu yaitu kita input fitur yang pertama, yaitu tampilkan data. Nah, data yang sudah kita input tadi itu ada di situ, ada name 313100, namanya Syarif, prodi IF, dan IPK-nya 2,1. Oke, kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Lalu setelah itu kita ke fitur yaitu filter data sesuai prodi. Nah, di sini kan ya kita coba IF.
Nah, untuk di Prodi F itu ada dua, yaitu Yulianto dan Syarif. Oke, kita kembali ke menu utama. Lalu kita urutkan berdasarkan nama, yaitu kita input angka 4. Oke, di sini kita ke absen. Oke, di sini akan mengurutkan itu nama absennya atau ke atas. Oke, kita coba descend, kita ke menu tekan enter, kita coba, kita urutkan berdasarkan nama lagi, kita tekan descendnya. Oke, lalu kita kembali ke menu utama. Oke, kita lanjut ke fitur yaitu urutkan berdasarkan NIM. Kita input angka 5. Oke, kita coba yang absen dulu, input angka 1. Oke, lalu tekan enter untuk kembali ke menu utama. Lalu kita coba untuk lagi yang descendnya. Kita input angka 2. Oke, kita tekan enter lagi untuk ke menu utama. Lalu kita ke fitur yang terakhir yaitu tampilkan IPK. Nah, itu sudah tertampil IPK-IPK yang ada di data atau IPK-IPK mahasiswa yang sudah ada di data. Oke, kita enter. Oke, kita ke fitur yang terakhir yaitu keluar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.